sebuah desa kecil di selatan kota, berdiri sebuah balai. Desa yang masih mempertahankan arsitektur khas peninggalan Belanda. Bangunannya kokoh, bercat putih bersih dengan list abu-abu pada setiap sudut jendela dan pintunya. Atapnya tinggi, sedikit melengkung, dan jendelanya lebar, ciri bangunan lama yang tetap dirawat dengan baik. Meski tua, bangunan itu tampak hidup, berdiri anggun di tengah desa, seakan menjadi saksi bisu berbagai perubahan zaman. Masuk ke dalam, suasananya kontras dengan bagian luar. Interiornya telah direnovasi menjadi gaya modern dengan lampu LED putih yang rapi, meja pelayanan kayu yang minimalis, serta kursi tunggu berwarna gelap yang bersih berjejer teratur. Lantainya keramik mengkilap dan dindingnya dipenuhi poster pelayanan desa, jadwal kegiatan, serta papan digital pengumuman yang menyala terang. Semua terlihat profesional, seakan balai desa itu merupakan pusat aktivitas masyarakat yang terorganisir. Halaman depannya luas dengan pohon pucuk merah yang tumbuh rimbun di sisi kanan dan kiri, memberi kesan segar dan teduh saat siang hari. Di dekatnya terdapat tempat sampah tertata rapi, dipisah sesuai jenisnya, organik, anorganik, dan limbah umum. Sebuah papan informasi desa berdiri tegak, berisi pengumuman acara, daftar perangkat desa, hingga peta wilayah. Anak-anak kadang duduk di sekitar papan itu saat sore, membaca sambil menunggu orang tua mereka mengurus administrasi. Namun, berbeda dengan bagian depan yang rapi dan modern. Belakang balai desa menyimpan cerita lain. Di sana terdapat sumur tua, peninggalan zaman Belanda yang sudah tidak digunakan sejak puluhan tahun lalu. Sumurnya terbuat dari batu bata merah kusam. Sebagian permukaannya ditumbuhi lumut hijau tebal. Bibir sumur itu ditutup kayu tua yang sudah miring, seakan mempertahankan rahasia yang tidak pernah terungkap. Beberapa warga percaya sumur itu dulunya dipakai mandor Belanda. Namun ada pula yang bilang sumur itu dulunya lebih dalam dari sekarang. Tidak ada yang berani mengusiknya. Meskipun letaknya tepat di belakang bangunan modern dan terang, suasana di sekitar sumur itu selalu terasa lebih sepi, seolah ada jarak tak kasat mata yang memisahkan masa kini dengan masa lampau. Balai desa itu pun menjadi tempat di mana kemajuan dan sejarah bertemu, saling menjaga tanpa benar-benar menyatu. Santoso, pemuda 22 tahun yang bekerja sebagai admin pembantu di balai desa, sudah hampir 1 tahun menjalani rutinitasnya. Ia biasa menangani pembuatan SKTM, menyiapkan berkas, atau menata kursi dan meja ketika ada rapat besar. Malam itu, balai desa mengadakan rapat penting di aula hingga larut malam. Lampu aula yang biasanya padam pukul 8 malam itu masih menyala terang. Setelah para perangkat desa pulang satu persatu, Santoso tinggal sendirian untuk merapikan sisa acara. Ia menyapu lantai, menggeser meja, melipat kursi, lalu mengikat kantong-kantong sampah berisi gelas plastik dan kertas-kertas bekas. Udara malam mulai dingin dan lorong balai desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah semua di dalam rapi, Santoso mengambil kantong sampah terakhir dan berjalan menuju belakang gedung, ke arah sumur tua Belanda yang sudah lama tidak dipakai. Tempat pembuangan sementara memang berada di dekat sumur itu. Saat melangkah ke belakang,
cahaya lampu taman tidak terlalu menjangkau area tersebut. Sumur tua itu berdiri gelap, dikelilingi dinding bata lama yang sudah berlumut. Angin malam membuat daun-daun bambu kuning di kejauhan bergesekan, menambah suasana semakin asing. Santoso menelan ludah. Ia jarang ke belakang sendirian pada malam hari. Ketika ia mendekati tong sampah yang letaknya tepat di samping sumur, tiba-tiba bau tanah basah dan angin dingin terasa lebih kuat. Belum sempat ia membuka ikatan kantong sampah, sebuah suara lirih seperti gumaman pelan terdengar dari arah sumur. Santoso spontan menoleh. Sumur itu tetap gelap dan diam, namun ia merasakan seolah seseorang atau sesuatu sedang mengintip dari bawah sana. Santoso berdiri kaku sambil memegang kantong sampah di tangannya. Angin malam berhembus pelan, membuat ujung-ujung daun bambu kuning bergesekan dan mengeluarkan suara lirih. Saat ia hendak melempar sampah ke tong di dekat sumur tua itu, telinganya menangkap sesuatu. Suara pelan, seperti seseorang. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin. Namun setelah ia diam beberapa detik, suara itu terdengar lagi. Isak tangis seorang wanita. Jelas dari dalam sumur. Bulu kuduknya langsung meremang. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menelan ludah sambil memaksa dirinya tetap diam. Suara apa itu? Gumamnya dengan suara sangat pelan, hampir berbisik. Tidak ada jawaban, hanya suara samar rintihan, seperti seseorang menanggung kesakitan yang dalam. Santoso mencoba menguatkan diri, melangkah setengah maju untuk memastikan. Namun, baru saja ia mendekat 2 langkah, tangis itu berubah menjadi lirihan yang lebih jelas, seolah seseorang baru saja mendekat ke bibir sumur dari dalam. Kemudian, sesuatu muncul pelan, sangat pelan. Sepasang tangan pucat, seperti tangan orang yang sudah lama terendam air, merayap naik dari kegelapan sumur. Lalu muncul wajah seorang perempuan. Wajah itu pucat keabu-abuan, basah seperti baru terangkat dari rawa. Rambutnya panjang, kusut, meneteskan air. Matanya terbuka lebar. Bola matanya mengambang, seakan tidak fokus, dan bagian bawah matanya membiru seperti lebam lama. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin berbicara, namun yang keluar hanyalah suara napas berat, seperti seseorang yang tenggelam. Santoso Tehpaku. Tubuhnya gemetar hebat, pikirannya berusaha memahami apa yang ia lihat. Namun ketakutannya menguasai semuanya. Perempuan itu menatapnya lurus, tanpa berkedip. Lalu bibirnya perlahan melengkung, membentuk senyuman yang tidak wajar. Terlalu lebar dan terlalu lambat, membuat wajah pucat itu semakin menyeramkan. Air dari rambutnya menetes ke bibir sumur. Seperti menghitung waktu sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, Santoso akhirnya tersentak mundur. Kantong sampah terjatuh, napasnya terputus-putus. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat, seperti terikat. Dan dari dalam sumur, suara perempuan itu berubah lagi. Bukan lagi tangisan, melainkan tawa pelan, pecah, serak, dan menyayat. Santoso berlari sekencang-kencangnya ke arah depan balai desa. Napasnya terengah-engah, wajah pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Langkahnya tidak beraturan, hampir tersandung di anak tangga depan. Kebetulan di halaman depan balai desa masih ada beberapa orang.
perangkat desa dan warga yang sedang mencopot baliho bekas rapat tadi. Mereka menoleh bersamaan ketika mendengar suara langkah Santoso yang panik. "Loh, tuh, kenapa? Kamu?" tanya salah satu temannya, Surip, sambil menghentikan pekerjaannya. Santoso memegang lututnya, masih mencoba menyusun napas yang berantakan. Di belakang sumur ada perempuan keluar dari dalam sumur, katanya terbata-bata. Hampir tidak jelas, saking takutnya. Teman-temannya saling pandang. Lalu satu persatu mulai tertawa. Ada yang sampai memukul bahu temannya karena geli. "Halah, tuh, perempuan siapa? Else kali Malang," kata Surip sambil menyeka keringat di dahinya. "Orang pernah dibilangin, makanya kalau ke tong sampah dekat sumur itu jangan sendirian," tambah yang lain sambil menasehati ulang. Santoso masih pucat, tidak ikut tertawa. Namun perlahan rasa takutnya mulai mereda karena suasana ramai. Ia akhirnya duduk di tangga balai desa sambil menenangkan diri. Sementara teman-temannya melanjutkan melepas baliho sambil sesekali menertawakan ketakutannya. Malam itu berakhir begitu saja. Namun bayangan perempuan dari dalam sumur masih membekas kuat di kepala Santoso.